Selamat datang di siaran Ghaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gede dan Komang adalah dua bersaudara yang hobi memancing. Setiap minggu mereka turun ke sungai dekat desa. Meski jalurnya harus melewati kuburan tua, tempat yang biasanya dihindari warga saat senja. Sore itu mendung berat. Awan gelap menggantung rendah seperti mau jatuh. Ibu mereka sudah memperingatkan, "Jangan pergi sore ini, Kajeng Kliwon nak. Pulang sebelum sandikala." Tapi seperti biasa, Gede hanya tertawa. Baginya itu cuma cerita orang tua. Mereka tetap berangkat, dan anehnya selama memancing, mereka justru mendapat ikan sangat banyak. Lebih banyak daripada biasanya, seperti ada yang mengundang. Tapi di tengah kegembiraan, Komang tiba-tiba berhenti. Baru ingat, hari ini Kajeng Kliwon, kita nggak boleh lewat kuburan pas sandikala." Gede menggeleng malas. Sudahlah, pulangnya bareng aku, tidak ada apa-apa itu." Namun belum sempat mereka berdebat, hujan turun sangat deras. Seketika, tanpa angin, tanpa tanda, air sungai naik, petir menyambar. Mereka berlari ke sebuah pondok kosong dekat kuburan. Pondok yang atapnya bolong dan berlumut, tapi cukup untuk berteduh. Waktu berjalan. Sampai tengah malam, hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik. Di keheningan itu, ada bau. Bukan bau sungai, bukan bau tanah basah, tapi bau busuk sekali, tajam, seperti bangkai bercampur rambut basah terbakar. Komang hampir muntah. Ini apa? Siapa yang buang mayat?" Gede tidak menjawab. Ia menutup hidungnya, matanya mulai berair. Mereka memutuskan pulang. Namun saat melangkah melewati kuburan, mereka melihat sesuatu di balik pepohonan beringin. Ada badai. Keranda adat, berdiri miring seperti sedang digunakan. Padahal tidak ada upacara malam itu. Dan di sekeliling badai itu berputar satu sosok. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti kulit babi pecah, mulutnya sobek sampai pipi, matanya membola besar, lidahnya terjulur panjang, menyentuh tanah. Celuluk. Komang melihat sebentar, lalu langsung lari tanpa menoleh. Tapi Gede terpaku. Di samping badai itu muncul sosok lain, lebih tinggi. Rambutnya menjuntai panjang, tubuhnya melengkung aneh seperti tulang yang dipaksa tegak. Leak badai. Ia berdiri, memandang Gede dengan mata merah retak. Celuluk itu mendekatinya sambil berjalan melingkar, seperti binatang. Gede gemetar, hingga lututnya hampir ambruk. Ia memaksa dirinya berlari sambil mengutap mantra yang ia hafal dari ayahnya. Suaranya patah-patah. Om Namo Siwaya, Om Namo Siwaya. Namun bau busuk itu terus mengikutinya, seolah menempel di kulitnya. Di setiap pohon yang ia lewati, ia melihat bayangan celuluk itu mengintip. Kepalanya menyembul dari balik batang. Matanya membesar, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Hingga akhirnya Gede sampai rumah. Ia menutup pintu sambil terisak. Tubuhnya panas. Tiap ia memejamkan mata, ia melihat badai itu dan dua sosok yang mengitari malam. Setelah Gede meninggal, suasana desa berubah. Orang-orang tidak mau bicara keras. Anak-anak dilarang main sore, bahkan lewat kuburan saja sudah jadi hal yang tidak boleh lagi dilakukan sendirian. Beberapa hari kemudian beredar bisikan pelan antar warga. Bukan soal celuluk, bukan soal malam Kajeng Kliwon, tapi soal badai itu. Seorang tetua desa bilang, badai itu bukan badai upacara. Itu bukan benda, itu orang. Warga percaya bahwa salah satu warga desa, seseorang yang ilmunya sangat tinggi, bisa menjadi badai di waktu-waktu tertentu.
bukan menjadi benda, tapi berubah wujud seperti keranda besar, wujud leak yang hanya muncul saat malam-malam tertentu. Siapa orangnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang berani menebak. Di desa kecil, menuduh orang itu sama saja memancing bencana. Tapi warga sepakat satu hal. Jika bau busuk muncul dan terdengar suara kayu diseret dari arah kuburan, itu berarti dia sedang lewat lagi, leak yang bisa merubah diri menjadi badai. Sejak itu tidak ada yang berani memancing sore, tidak ada yang berani lewat kuburan kecuali siang bolong, dan setiap Kajeng Kliwon, orang-orang menutup pintu lebih cepat daripada biasanya. Karena mereka tahu, hanya Gede yang cukup sial melihatnya secara dekat. Dan tidak ada yang ingin jadi yang berikutnya. Sampai di sini dulu cerita malam ini. Kalau kalian lewat kuburan atau jalan sepi saat Kajeng Kliwon, jangan pernah menoleh kalau mencium bau busuk. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum lampu di ruangan kalian tiba-tiba meredup sendiri.